Masyarakat diajak percaya pada spekulasi tanpa bukti, sementara bukti ilmiah dianggap konspiratif. Ini strategi berbahaya, memelihara keraguan, menolak verifikasi, lalu membajak ruang publik untuk memaksakan dugaan sebagai kebenaran. Jangan salah, ini bukan hanya soal ijazah Jokowi. Ini soal bagaimana kebenaran diperlakukan di negeri ini. Kalau semua tuduhan bisa diteriakkan, tapi semua klarifikasi ditolak, maka publik akan hidup dalam kebisingan, bukan keterangan. Dalam prasangka, bukan fakta. Dalam emosi, bukan akal sehat. Maka kita perlu bersikap tegas. Jangan beri panggung pada narasi yang tidak siap diuji. Jangan beri ruang pada opini yang alergi terhadap pembuktian. Kita harus kembali pada nalar, bukan noise. Pada logika, bukan logika selektif. Dan pada keberanian untuk menerima hasil, bukan hanya keberanian untuk menuduh. Akhirnya, kalau memang benar perjuangan mereka atas nama kebenaran, mari kita uji sama-sama. Tapi jika mereka hanya ingin terus memelihara keraguan agar politik tetap keruh, maka publik pun punya hak untuk melawan balik. Dengan akal sehat, dengan kejujuran, dan dengan keberanian untuk berkata, cukup sudah. Karena dalam demokrasi, kritik itu penting, tapi yang lebih penting adalah integritas. Dan dalam dunia akademik, perbedaan pendapat sah. Tapi yang tak boleh adalah hipokrisi yang dibungkus retorika ilmiah. Kebenaran tidak lahir dari teriakan. Ia lahir dari proses, dari keberanian untuk diuji, dan dari kejujuran untuk menerima hasil. Even jika itu menghancurkan keyakinan kita sendiri. Mereka mungkin merasa sedang memperjuangkan kebenaran, tapi caranya lebih mirip memperjuangkan ilusi. Dalam satu tarikan nafas, mereka menuntut transparansi. Tapi dalam tarikan nafas berikutnya, mereka menolak alat yang paling objektif untuk mencapainya. Forensik laboratorium. Ini ibarat orang yang teriak mau keadilan. Tapi tiap kali hakim bicara, langsung dituduh bagian dari skenario. Dan mari kita garis bawahi satu hal penting. Uji forensik bukan soal selera. Ini bukan polling online yang bisa dimenangkan dengan kampanye medsos. Ini bukan debat talk show yang ditentukan oleh suara paling keras. Ini adalah proses ilmiah, metode yang netral, prosedural, dan dapat diuji kembali oleh siapapun yang berani. Kalau benar ada keraguan, tinggal diajukan pembanding. Tapi jika yang dilakukan justru menolak proses, maka itu bukan pencarian kebenaran, itu upaya mengaburkan fakta. Lebih ironis lagi, kelompok yang menolak uji forensik ini justru membawa nama-nama akademisi dan aktivis. Dua kata mulia yang seharusnya berdiri di garis depan dalam membela metode ilmiah dan semangat verifikasi. Tapi kali ini, mereka malah mundur. Lebih nyaman membangun wacana ketimbang menyambut bukti. Lebih aktif menyebar asumsi daripada mengurai fakta. Ini bukan pembela ilmu pengetahuan, ini pendistorsinya. Dan publik seharusnya tidak tertipu oleh kemasan. Jangan langsung percaya hanya karena ada gelar di belakang nama. Kredibilitas bukan ditentukan oleh seberapa sering tampil di layar kaca atau seberapa panjang CV akademik, tapi oleh konsistensi sikap terhadap proses yang adil. Dan pada titik ini, mereka sudah gagal menunjukkan konsistensi itu. Ketika uji laboratorium diabaikan hanya karena tidak sesuai dengan prasangka mereka, itu sudah cukup menjadi alarm bahwa yang sedang dimainkan bukan akademik, tapi agitasi. Mari kita jujur, kalau ini bukan Jokowi, apakah reaksi mereka akan sama? Apakah mereka akan menolak hasil lab forensik kalau dokumen yang diperiksa adalah milik tokoh yang mereka sukai? Jangan-jangan kalau hasilnya menguntungkan narasi mereka, mereka akan menjadi pendukung paling keras metode ini. Disinilah bahayanya, kebenaran dijadikan alat selektif. Diterima kalau menguntungkan, dibuang kalau tidak sesuai keinginan. Ini bukan jalan ilmiah, ini jalan manipulatif. Dan lebih jauh lagi, penolakan seperti ini bisa menjadi presiden buruk.